Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan tim di malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk menghadiri video conference kali ini. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada Bang Asrul Abdul Holik, kemudian ada Bang Diar Kurniawan Adi Anggara, kemudian saya sendiri, Kevin Ananda Putra, dan yang terakhir ada Bang Theodore Feril Kendrick. Nah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan simulasi perancangan sistem jaringan komunikasi berbasis VoIP dalam lingkup LAN pada gedung kantor XYZ. Nah, video ini dia buat juga dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan VoIP. Ya baik, mungkin langsung saja kita masuk kepada topik pembahasannya. Nah, pada video kali ini ada pun beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu ada 5. Yang pertama terkait dengan target capaian, yang kedua terkait dengan perkembangan tugas proyek, dan yang ketiga terkait dengan rencana kegiatan, keempat adalah hambatan dan pelaksanaan, dan yang terakhir terkait dengan draft publikasi jurnal. Ya baik, untuk bagian pertama saya serahkan kepada Bang Asrul untuk melanjutkan ya Bang Asrul. Untuk Bang Asrul saya persilakan. Ya, oke, baik. Di sini ada target capaian, yaitu yang pertama ada pembuatan desain sistem jaringan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional kantor, proposal ini berhasil menciptakan rancangan jaringan PoP sederhana yang mencakup penggunaan perangkat seperti telepon IP, PC, laptop, switch, dan jaringan PoP dan router di dalam lingkungan kantor XYZ. Desain ini diintegrasikan ke dalam jaringan dengan menggunakan lingkungan jaringan LAN dan topologi bus hybrid dan juga star. Oke, yang kedua ada hasil simulasi dan pengujian. Ya, berhasil ya. Jadi saat ini tim kami sedang mencoba untuk melakukan implementasi dan pengujian perangkat jaringan dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Simulasi dan pengujian yang dilakukan hanya adalah untuk melakukan pengujian terhadap konsep jaringan yang telah direncanakan dan perangkat yang digunakan. Dari hasil pengujian berhasil dilakukan dengan hasil semua perangkat dapat terhubung satu sama lain. Proses ini dilakukan untuk memastikan desain jaringan memenuhi persyaratan fungsional dan juga teknis. Oke, langsung di sini ada perkembangan tugas proyek. Salah satu pencapaian proyek untuk sejauh ini yaitu perancangan jaringan PoP pada kantor gedung XYZ menggunakan metode top-down network design. Dengan menggunakan perangkat lunak simulasi jaringan komputer Cisco Packet Tracer untuk simulasi dan pengujian serta integrasi perangkat IP untuk menekan biaya operasional. Selain itu, proyek ini mendukung tujuan edukasi, inovasi teknologi dan komunikasi di tempat kerja. Pemasangan perangkat jaringan akan berfokus pada lantai 2 dan lantai 3 saja, sesuai pada gambar denah pemetaan perangkat di kantor. Pada lantai 2 dan 3, simulasi pemasangan perangkat seperti rack, server, switch, fiber optik, dan router akan ada di ruang server sebelah lobi. Jaringan kemudian akan tersedia di ruang meeting, koridor, pantry, dan juga office. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya, itu Bang Kevin. Ya baik, terima kasih Bang Asrul atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk membahas terkait dengan rencana kegiatan kita selanjutnya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004 01072123. Ya baik, saya lanjut saja untuk pembahasannya. Dan di sini terkait dengan rencana kegiatan, yang pertama adalah terkait dengan pemetaan perangkat di ruang-ruang kantor. Nah, di sini kita lihat ada simbol ya, ada simbol dengan warna, dan ini mewakili ya untuk seperti misalkan yang warna hijau ini mewakili untuk akses point, kemudian yang warna merah untuk IV phone. Jadi untuk pemetaannya ini sementara ini hanya sebuah draft dari kami dan ini belum paten atau belum fixnya ya. Jadi ini adalah pemetaan perangkat sementara untuk desain jaringan kita. Oke, baik, selanjutnya yang kedua terkait dengan konfigurasi perangkat di Cisco Packet Tracer.
Nah, konfigurasi perangkat-perangkat jaringan dan perangkat pendukung lainnya di Cisco Packet Tracer belum dilakukan oleh tim karena masih berfokus pada penulisan tugas besar VoIP, yaitu pada bagian metodologi yang masih kurang dan pencarian referensi tambahan untuk pengembangan proyek yang diusung. Namun, saat ini tim sudah bergerak untuk melanjutkan prosesnya pada pemetaan perangkat jaringan VoIP yang digunakan dan mencoba untuk melakukan konfigurasi ke beberapa perangkat seperti konfigurasi router, switch, PC, dan IP phone yang akan digunakan di dalam desain jaringan kita. Ya, baik, selanjutnya yang ketiga, rencana ketiga terkait dengan optimasi penulisan laporan. Jadi di sini terkait dengan optimasi penulisan laporan, mana kami telah membuat laporan di mana laporan itu masih ada beberapa kekurangannya pada penulisannya karena keterbatasan pada referensi jurnal dan berita yang mengangkat topik terkait dengan VoIP pada lingkungan kantor, sehingga rencana selanjutnya oleh tim adalah melakukan optimasi penulisan laporan. Optimasi dilakukan dengan menambah beberapa atribut pada bagian-bagian yang masih kurang pada laporan, contoh pada poin metodologi, latar belakang, dampak, dan jumlah referensi yang digunakan. Dan adapun perbaikan pada penulisan yang masih typo dan kurang relevan dengan topik yang diangkat pada laporan, sehingga selanjutnya tim akan melakukan penambahan dan perbaikan pada isi laporan yang ditulis. Ya baik, itu saja dari saya terkait dengan rencana kegiatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Idas untuk melanjutkan pemaparan materinya. Kepada Bang Idas, saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Kevin. Oke, selamat malam. Saya Diar Kurniawan Adi Anggara dengan NIM 240401020096 yang biasa dipanggil IDAS akan menjelaskan terkait hambatan dan pelaksana. Sebelum menjelaskan lebih detail, untuk hambatan dan pelaksana sendiri itu kita ada 3 poin. Yang pertama di slide ini ada aktivitas, komunikasi, dan masalah personal anggota kelompok. Yang kedua, keterbatasan referensi yang terkait dan pengetahuan. Dan ketiga, itu ada hambatan waktu di slide selanjutnya. Oke, kita bahas dulu poin pertama. Jadi kelompok kita ini terdiri dari 4 orang, yang dimana setiap anggota tim adalah seseorang yang sudah memiliki pekerjaan, sehingga terkadang sangat sulit untuk kita melakukan diskusi bersama untuk membahas rancangan proyek kelompok lebih lanjut lagi, karena ada aktivitas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Komunikasi bersama anggota tim juga jadi terhambat karena adanya aktivitas tersebut. Dan oleh karenanya proses pengembangan rencana proyek menjadi terhambat. Selain itu juga, ada pun persoalan terkait kondisi fisik setiap anggota tim yang terkadang kurang optimal dan kurang sehat, sehingga membuat aktivitas menjadi terhambat, dan ada pun mispersepsi komunikasi antara anggota tim yang menyebabkan salah pengertian mengenai kebutuhan dan desain jaringan yang akan dirancang. Lalu, poin kedua yaitu keterbatasan referensi yang terkait dan pengetahuan. Nah, poin kedua ini adalah kurangnya referensi di internet membuat pengembangan proyek menjadi terhambat karena referensi yang mengangkat topik yang terkait dengan perancangan jaringan VoIP di kantor sangatlah sedikit. Untuk itu, tim kurang mendapatkan pandangan atau gambaran lebih lanjut terkait dengan pengembangan proyek yang sudah direncanakan atau yang sudah direncanakan. Selain itu, kapasitas keterampilan dan pengetahuan setiap anggota tim terbatas, menyebabkan sulit untuk melanjutkan proses perencanaan. Selanjutnya, untuk poin ketiga yaitu hambatan waktu. Setiap anggota tim adalah seorang pekerja yang menyebabkan waktu untuk mengerjakan proyek menjadi lebih sedikit karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan adapun agenda atau aktivitas lain di rumah yang tidak bisa ditinggalkan membuat waktu untuk mengerjakan proyek menjadi terbatas. Membuat proses pengembangan proyek ini jadi terhambat karena keterbatasan waktu tersebut. Nah, lanjut ke draft publikasi jurnal. Oke. Nah,
Untuk jurnal kita sudah publikasikan di link berikut. Nah, berikut adalah draft jurnal publikasi kita, yaitu simulasi perancangan sistem jaringan komunikasi berbasis VoIP dalam lingkup LAN pada gedung kantor XYZ. Nah, berikut untuk anggota kelompok kami yang sudah disebutkan oleh Bang Kevin sebelumnya, dan ini adalah abstraksi dari jurnal kita sebagai berikut. Lanjut, ini adalah pendahuluan. Nah, lanjut, di sini kita ada metode, dan di sini ada diagram. Oke, selanjutnya di sini juga ada gambar dari penempatan perangkat jaringan, ya, ada lantai 2, lantai 3, gitu. Terus selanjutnya berikutlah draft-draft yang sudah kita publikasikan, seperti itu. Ini ada kesimpulan dan ucapan terima kasih, dan juga pastinya daftar pustaka karena kita membutuhkan referensi-referensi yang fakta dan aktual dan ilmiah tentunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Bang Erik, silahkan. Ya, terima kasih Bang Idas. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Theodor Faril Kendrick. NIM saya 210 40 10 734. Biasa dipanggil Erik. Sekarang untuk materi berikutnya, kajian literatur. Singkat saja, saya akan sedikit menjelaskan, mungkin sedikit menunjukkan kajian literatur yang telah kami buat. Nomor 1, kita ada judul artikel juga, bagian sebagai referensi kami. Kemudian berikutnya, kedua juga referensi kami. Ketiga juga ada literatur, pendekatan top-down, network. Kemudian keempat, penerapan jaringan komunikasi dengan voice over internet protocol yang sesuai dengan program kami, proyek kami. Kemudian nomor 5, analisa implementasi jaringan LAN. Kemudian berikutnya, perancangan dan implementasi jaringan voice over pada skala besar atau skala PT, ya. Kemudian nomor 7, ada pengujian performa komunikasi VoIP menggunakan static dan dynamic routing protocol sebagai pembeda saja, ya, sebagai perbandingan saja. Kemudian nomor 8, kami juga mengambil referensi mengenai pengembangan perangkat lunak VoIP sebagai alat bantu simulasi kolaborasi. Dan yang ke-9 ada analisis kualitas layanan pada jaringan VoIP menggunakan jaringan virtual pribadi sebagai mekanisme pengamanan jaringan, sebagai referensi dari pengamanan aplikasi. Kemudian nomor 10 ada eksistensi penggunaan telepon kantor sebagai media komunikasi internal karyawan dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Bang Kevin, untuk menutup presentasi kali ini. Kepada Bang Kevin, dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Erik atas materi yang telah dipaparkan, ya. Ya, mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.